Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Fani Patricia dalam acara FGD Literasi dan Digitalisasi Keuangan Daerah dalam bentuk talk show yang bertajuk Optimalisasi Alat Transaksi Non-Tunai Berbasis Teknologi Demi Indonesia Digital 2024. Boleh dari audiens yang hadir berikan tepuk tangan. Semangat kita pada pagi hari ini menjumpai Anda pemirsa dalam perbincangan yang menarik. Tentunya kita akan membahas mengenai teknologi yang berbasis transaksi non-tunai begitu ya. Dan fenomena penggunaan alat pembayaran non-tunai untuk setiap transaksi keuangan ini semakin berkembang seiring kecanggihan teknologi yang progresif. Dan ini tidak hanya digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum saja, tapi digitalisasi pembayaran yang dilakukan pemerintah juga tentunya bertujuan untuk mendukung terwujudnya cashless society yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ini sangat sinergi yang sangat bagus sekali, di mana pada momen kali ini saya tidak sendiri. Kembali kami hadirkan para narasumber. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Bapak Dr. Insinyur Aris Mukyono MTMM selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Pak Aris? Baik sekali, salam sehat untuk semuanya. Baik, luar biasa. Terima kasih kehadirannya. Dan di sebelah kiri dari Pak Aris ada Bapak Farid Effendi selaku Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pagi Pak Farid. Selamat pagi Mbak Fani. Terima kasih kehadirannya. Dan di sebelah kirinya lagi juga sebagai narasumber yaitu Bapak Sungging Purwoko Adi, SE Esos MA selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Provinsi Jawa Timur. Pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sudah hadir jauh-jauh dari Surabaya untuk datang ke Malang, dan di sebelah kirinya lagi juga yaitu Bapak Muhammad Mahfud Hidayat selaku Vice President Digital Banking Bank Jatim. Selamat pagi. Pagi Mbak Fani. Baik. Sehat. Keempat narasumber ini telah hadir yang juga nanti akan menjawab pertanyaan dari audiens yang telah hadir baik secara langsung maupun secara telepon. Nah, nanti kita akan berikan kesempatannya ya. Dan kita langsung saja berbincang mengenai tema besar kita pada talk show kali ini. Sebenarnya tujuan utama dari implementasi ETPD atau elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di lingkungan pemerintah daerah ini apa nih Pak Aris? Baik, terima kasih Mbak Fani. Bahwa kita berharap ada akuntabilitas dan transparansi dari sisi transaksi APBD. Tentu kalau bicara ETPD di pemerintah, bagaimana kita melakukan transaksi keuangan yang tentu sumbernya dari APBD Provinsi Jawa Timur itu benar-benar bisa terekam dengan baik, bisa sesuai dengan kebutuhannya. Tentu dari sisi pendapatan diharapkan kalau berbasis digital semuanya akan menjadi terekam jejaknya, ada track recordnya, ada historinya. Kemudian dari sisi pendapatan kita berharap itu semuanya bisa terkoneksi dan terdaftar dengan baik. Dari sisi belanja APBD kita berharap ada efisiensi karena semuanya sudah cashless, nanti diharapkan seperti itu. Jadi ketika kita sudah cashless, tidak ketemu antara penjual dan pembeli, misalnya seperti itu, maka diharapkan ada efisiensi. Kita berharap seperti itu. Baik, prinsipnya. Tujuannya ya. Tujuannya. Baik, nah di sini ada perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Pak Farid. Peran Bank Indonesia sendiri dalam mendorong implementasi ETPD di pemerintah daerah ini apa, Pak? Oke, terima kasih Mbak Fani. Ya, seperti kita ketahui, salah satu tugas Bank Indonesia selain menjaga stabilitas nilai rupiah adalah menjaga stabilitas sistem pembayaran. Ya. Nah, bagaimana menjaganya itu Bank Indonesia menetapkan kebijakan, membuat peraturan, menyelenggarakan dan mengawasi sistem pembayaran. Nah, dalam konteks ETPD, peran BI itu adalah salah satu anggota Satgas Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2D. Jadi kita menjadi anggota Satgas tidak hanya di kantor pusat tapi juga di daerah-daerah. Jadi berkolaborasi dengan Pemda se-Indonesia terkait itu. Bagaimana mendorong percepatannya itu kita pertama kita saat ini yang sedang kita gencar adalah penggunaan salah satu kanal non digital yaitu KRIS dan Kartu Kredit Indonesia KKI atau yang dulu kita kenal sebagai KKPD itu untuk transaksi Pemda baik itu penerimaan maupun belanja biaya. Yang kedua itu kita meningkatkan literasi kepada masyarakat ya. Literasi terkait edukasi bagaimana menggunakan
transaksi digital serta memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat. Dan terakhir itu untuk mendorong percepatannya itu kita melakukan mapping, pemetaan ya, pemetaan terhadap ETPD di masing-masing daerah. Tentu saja waktu kita melakukan implementasi di Surabaya itu strateginya akan berbeda kalau kita mengimplementasikan di misalnya di mohon maaf Bojonegoro atau Sumeneb. Jadi masing-masing itu punya strategi yang berbeda-beda. Itu. Menyesuaikan setiap daerahnya begitu Siap. ya. Baik, saya menuju kepada Pak Sungging dari Bapenda Provinsi Jawa Timur. Pak Sungging, apakah ada peningkatan dalam efisiensi dan juga akurasi pemungutan pendapatan daerah nih sejak diterapkannya ETPD ini? Iya, terima kasih. Jadi dengan adanya proses pemungutan secara pajak secara digital itu jelas akan membuat pelayanan menjadi lebih cepat. Prosesnya lebih cepat, kemudian pengurangan biaya operasional itu bisa lebih efisien lagi, kemudian peningkatan kecepatan pelaporan karena begitu online transaksi terekam di database kita dan suatu waktu bisa keluarkan laporannya dengan lebih cepat. Kita namanya monitor PAD, kita punya Moniped itu real time. Ada kasir yang enter terima pembayaran atau transaksi di Tokopedia langsung terekam di tempat kita langsung keluar transaksinya. Tidak akan miss seperti itu. Kemudian untuk akurasi mengurangi kesalahan manusia. Petugas ini kan sering lupa atau salah hitung gitu kan, salah hitung untuk menerima pembayaran dan termasuk pengembalian. Jadi dengan digital ini mengurangi kesalahan manusia, human error-nya kita kurangi dan validitas data yang masuk lebih akurat dan transparan. Jadi kalau pengenanya sekian ya bayarnya sekian langsung gitu kan, tidak ada lebih dan kurangnya. Kemudian yang jelas untuk pengawasan lebih baik. Tadi Pak Aris bilang ada jejak digital, itu bisa kita cek pembayaran di sisi penerima kasir A, kendaraan apa, semuanya terekam. Kapan dan di mana waktunya itu semua ada. Nilainya berapa. Jadi memudahkan untuk pengawasan di pihak internal dan eksternal. Baik, saya itu terima kasih. Dan cepat jadinya begitu ya Pak ya. Pak Mahfud, nah ini dari Bank Jatim. Bank Jatim ini kan tentunya banyak sekali dukungan yang diberikan terkait dengan ETPD. Lalu apakah dukungan dari proses elektronifikasi transaksi keuangan sendiri dari Bank Jatim? Baik Mbak Fani. Jadi kami sebagai Bank RKUD, ya, jadi pemegang kas daerah untuk Provinsi Jatim, kami memang berkewajiban, juga sudah dibantu sama Pak Farid dari BI juga untuk istilahnya regulasinya. Kami inovasi yang kami bikin itu jelas kami harus mengikuti regulasi yang berlaku. Nah, yang penting di sini juga kami juga salah satu bagian dari tim TP2DD. Kewajiban kami adalah menyediakan kanal-kanal pembayarannya, Mbak. Mulai dari teller, agen laku pandai, ATM, edisi, sampai kris juga, sampai nanti e-commerce sama mobile banking, internet banking. Jadi itu mulai dari yang misalnya manual sampai yang digital lah, gitu ya. Dan kami lagi untuk tahun-tahun ini kami lagi ngejar realisasi transaksi yang digital, biar nilai indeks ETPD di Jawa Timur bisa 100%. Baik. Dan kami dari awal sudah serius, Mbak, kami siapkan framework-nya. Dari framework itu tadi kita sudah atur tadi 8 kanal tadi itu gimana cara implementasinya. Terus kami juga berinovasi juga di aplikasi sesuaikan dengan di lapangan dan dengan kebutuhan masyarakat juga, istilahnya biar masyarakat mudah dalam membayar, ya tidak mungkin sulit tapi lebih mudah dan cepat, ya, dan lebih terpercaya seperti Pak Haris tadi bilang bahwa masyarakat itu biar semua transaksi biar transparan, gitu. Jadi harapan kami sih dengan ETPD ini itu masyarakat lebih mudah dan PAD dari pemerintah Pemprov juga bisa meningkat, itu Pak. Baik, nah ini kan sinerginya luar biasa sekali ya pemirsa, masing-masing dari perwakilan instansi ini hadir. Lalu tidak lepas dari yang namanya kendala dan tantangan. Ini yang saya ingin tanyakan kepada Pak Aris. Apa sebenarnya kendala tantangan yang dihadapi untuk pengembangan ETPD ini? Baik, Mbak Fani, karena semuanya itu berbasis digital, sebagai informasi misalnya BPKAD itu kan bendara daerah. Maka bagaimana kalau kita bicara struktur APBD itu kan ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan.
Nah, kita punya namanya PAD online, seperti yang dikatakan Pak Sugeng tadi, real time. Jadi ketika pendapatan itu masuk berbasis digital, maka diharapkan memang benar angkanya, tidak salah. Maka kalau ditanya apa kendalanya, pertama yang mungkin yang kita rasakan adalah jaringan. Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten, ada pegunungan, ada lautan dan lain sebagainya, maka sarana prasarana infrastrukturnya mungkin perlu dalam tanda kutip diperbarui terus menerus. Jadi terkait dengan jaringan. Yang berikutnya adalah mungkin kecepatan kalau berbasis digital itu kan semakin kita energi pendorongnya semakin kuat, misalnya 4G dengan 5G akan berbeda. Tentu itu butuh dukungan teman-teman perbankan, entah bekerja sama dengan operator yang lain dan lain sebagainya. Yang berikutnya terkait dengan aplikasi seperti yang dikatakan Pak Mahfud tadi. Bagaimana masyarakat itu lebih memahami dan mudah. Oh ternyata ada aplikasi untuk bayar pajak, artinya di HP atau di mana. Artinya ketika itu sosialisasi itu bisa benar-benar dilakukan akan menjadi lebih mudah ETPD ini dilakukan. Artinya transaksi non tunai pemerintah itu akan semakin berkembang. Baik, itu dia jaringan dan juga media begitu ya. Saya menuju kepada Pak Farid. Pak Farid, kalau sekarang ini sejauh mana sih Bank Indonesia ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dan bank-bank lain nih untuk mendukung ETPD? Oke Mbak Fandi, seperti pepatah ya, suatu hal itu kalau kita kerjakan gotong royong itu lebih ringan. Jadi seperti itu juga, jadi Bank Indonesia selama ini terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan Pemda, dengan Bank Jatim sebagai PJP, baik bank, non-bank, dalam rangka memperluas dan mempercepat digitalisasi ini. Jadi beberapa hal yang perlu kita highlight ya. Yang pertama yaitu kita bulan Mei lalu kita ada HLM, TP2DD Provinsi Jawa Timur. Dari high level maintenance tersebut itu keluar 5 komitmen. Dari 5 komitmen yang ditandatangani oleh Bapak Pejabat Gubernur Jawa Timur. Kalau nggak salah ya, yang pertama adalah mempertahankan indeks digital. Jadi yang disampaikan Pak Aris, 38 Pemda ini alhamdulillah udah digital semua. Jadi tugas kita adalah mempertahankan, itu yang pertama. Terus yang kedua yang seperti yang kita sampaikan yaitu memperluas pemakaian kartu kredit Indonesia, KKI, di transaksi Pemda. Yang ketiga yaitu penggunaan kanal khususnya KRIS tadi ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat tuh mendorong Pak Mahfud ya, Bank Jatim untuk terus berinovasi, mengembangkan layanan digital terhadap masyarakat sehingga layanan digital ini semakin inklusif, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dan terakhir yang kelima adalah tentu saja kita mendorong edukasi dan literasi pada masyarakat terkait transaksi digital ini, karena di balik kemudahan itu tentu pasti ada risiko yang harus dipahami oleh masyarakat. Itu yang kita kerjakan. Di samping itu yang sering kali kita lakukan adalah Kris Experience namanya. Jadi kita memberikan gimmick pada masyarakat untuk mencoba Kris dengan misalnya memanfaatkan hari jadi di satu daerah ya, satu kota, hari kemerdekaan kemarin itu pada sektor transportasi, wisata dan sebagainya, sehingga masyarakat kita dorong untuk menggunakan, karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu. Itu Mbak. Oh baik, Pak, banyak sekali ternyata ya untuk transaksi dan sinergi yang dilakukan. Saya menuju ke Pak Sungging, peran Bapenda sendiri terhadap sosialisasi, karena ini penting ya, literasi kepada masyarakat tentang edukasi terkait dengan ETPD ini. Bagaimana peran Bapenda di sini, Pak? Terima kasih. Bapenda ini kita mempunyai UPT, 35 UPT di kabupaten kota. Jadi itu merupakan ujung tombak kami untuk menjangkau masyarakat, mensosialisasikan terkait pembayaran digital. Jadi untuk pembayaran digital ini kita sudah kembangkan tadi, yang utama adalah menggunakan KRIS sesuai dari BI tadi. Di Samsat keliling kami itu kita sediakan pembayaran melalui KRIS. Itu harus tantangannya adalah masyarakat yang ada di daerah itu belum open minded dengan digital, tapi tetap kita tawari. Mau bayar pakai KRIS, kita arahkan, kita bantu. Asalkan mereka punya HP, punya tabungan atau punya OVO dan sebagainya, kita bantu untuk melakukan pembayaran dengan
digital. Nah, teman-teman ada penyuluhan pajak itu yang ke kelurahan, ke desa itu juga teman-teman kita sarankan, kita anjurkan untuk juga mensosialisasikan itu supaya masyarakat di bawah makin hari semoga makin teredukasi dengan pembayaran secara elektronik gitu. Baik, selain penyuluhan juga experience dari menggunakan medianya itu langsung gitu ya dari Bapenda. Terima kasih Pak Mahfud. Tentunya ini ada layanan-layanan khusus begitu ya untuk yang dirancang nih untuk mendukung ETPD. Dari Bank Jatim layanan khusus mungkin ada Pak, bisa disampaikan? Baik, jadi di tempat kami di Bank Jatim dari awal sudah mengembangkan banyak sekali ya. Mulai dari pajak ya, pembayaran penerimaan, khusus penerimaan ini kan pajak dan retribusi atau pendapatan lain. Begitu juga untuk belanjanya. Jadi untuk pajak sendiri mulai dulu awal PBB, terus PKB dan yang lain. Kalau PKB sama Pak Sungging juga ini sudah lama kerjasama, untuk dari tadinya bermula dari teller ya kan, terus berkembang ke edisi, ATM, terus terakhir juga kris ya Pak, dan terus berlanjut kalau memang dari regulator kita, dari Pak Farid ini nanti ada inovasi lagi, ya kami harus berinovasi lagi mengikuti perkembangan teknologinya. Baik, jadi tapi tetap harus aman dan nyaman untuk masyarakat. Jadi untuk belanja pun kita sudah siapkan untuk SIPD, Siskodes, jadi kami juga jangkauannya nggak hanya di kota, sampai desa pun kita sudah siapkan teknologinya untuk itu. Jadi kita galakkan dari kota sampai desa itu sudah bisa non tunai, Mbak, untuk belanjanya maupun penerimaannya. Baik, jadi merata begitu merata. ya. Jadi kita memang pesannya Pak Aris kan harus satu Jawa Timur maju bareng. Betul. Harus jaya Pak Aris ya. Nah, gitu. itu dia. Nah, betul bangkit, sekali. Jatim Terus bangkit. melaju harusnya ya. Iya. Oke, nah pemirsa ini juga pastinya membuka wacana dan juga pertanyaan begitu kepada para narasumber kita yang kita akan berikan kepada audiens yang telah hadir. Saya buka kesempatan untuk bertanya, boleh silakan raise hand atau angkat tangan. Baik, silakan Bapak untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami tujukan kepada Pak Farid dari BI. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah ada regulasi atau kebijakan baru yang direncanakan oleh BI terkait dengan transaksi sistem pembayaran elektronik dan ETPD. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Monggo langsung dijawab berkenan Pak. Silakan Pak Farid. Jadi Bank Indonesia baru-baru ini mengeluarkan blueprint sistem pembayaran 2030. Jadi BSP 230. Itu sebagai penyempurnaan dari blueprint sebelumnya yang 2025. Jadi apa sih yang baru? Saya rasa nggak ada yang baru ya. Jadi nggak ada yang spesifik baru karena seperti kita ketahui sekarang ini dari data yang kita dapat itu Gen Y itu udah masuk pasar kerja semua, Gen Z udah mulai masuk. Siapa mereka? Itu mereka yang baru lahir udah ada smartphone. Jadi kita nggak bisnis dari Bank Jatim pun nggak bisa menghindari hal itu. Di samping itu ada 5 hal yang titik berat dari BSP 2030 ya, yang itu pertama yaitu tetap tugas BI ya, jadi stabilitas sistem pembayaran. Yang kedua memposisikan kembali peran bank, jadi sebagai sektor utama dari sistem pembayaran digital, ekosistem digital saat ini. Tentu saja kita tidak mengenyampingkan fintech ya, tetap kita dukung juga, tapi peran bank akan kita dorong sebagai dia pemain utama. Dengan ekosistem digital yang terbangun ini semakin inklusif pada semua masyarakat dan tentu saja akan mendorong pada tujuan kita untuk Indonesia maju. Betul. Baik. Wow, terima kasih banyak jawabannya. Berikut jawabannya begitu Pak. Saya akan buka pertanyaan terakhir. Silakan boleh raise hand Bapak dan Ibu. Baik, Ibu, silakan boleh menggunakan mic-nya. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan kami tujukan kepada Pak Sungging. Baik. Oke, terima kasih. Kira-kira manfaat utama penggunaan dari sistem ETPD bagi wajib pajak dan instansi perpajakan apa nggih, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Pak Sungging, monggo. Terima kasih. Yang utama adalah mempercepat pelayanan, itu pasti. Percepat pelayanan, kemudian transparansi, karena jelas yang dibayarkan adalah sesuai yang tertera di
tagihannya tidak lebih dari itu. Kemudian yang terakhir adalah tadi itu percepatan pelaporan. Nah, sekarang kita dengan adanya program yang digital ini, kita punya monitor PAD. Jangankan pagi hari jam 12 malam, subuh pun sudah bisa dilihat laporannya langsung di HP masing-masing gitu kan. Semakin PAD lancar, meningkat, pembangunan pun pasti akan diharapkan meningkat juga. Gitu. Amin. Demikian begitu jawabannya, terima kasih banyak. Nah pemirsa, kalau misalnya tadi pertanyaan dari audiens yang hadir telah dijawab oleh para narasumber, kita juga akan membuka interaksi dengan pemirsa yang menyaksikan. Kalau begitu saya langsung saja terhubung begitu ya dengan pemirsa yang ingin bertanya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Dika untuk pertanyaan dari disampaikan Kediri. kepada siapa dan monggo disampaikan. Apa saja manfaat utama yang dirasakan oleh Pemda sejak diterapkannya ETPD? Baik, sepertinya ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Aris begitu. Silakan Pak. Baik, apa sih manfaatnya? Seperti yang saya katakan bahwa kita berharap ada akuntabilitas dan transparansi dari sisi penggunaan APBD. Tentu dengan berbasis digital ETPD diharapkan semua bukti-bukti baik itu pendapatan maupun belanja itu terekam dengan baik dan benar. Maka kembali lagi akuntabilitas pemerintah dari sisi penggunaan APBD bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Akuntabilitas tersebut menjadi jawaban kunci ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya buka kesempatan untuk penanya yang kedua melalui interaksi telepon. Silakan. Halo, selamat Halo, pagi. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya Bapak. Baik, nama saya Santoso dari Sidoarjo. Baik. Mau bertanya, apakah ada ya program pelatihan atau workshop yang disediakan oleh Bank Jatim untuk membantu Pemda dalam memahami dan menggunakan ETPD secara efektif? Baik, demikian pertanyaannya. Berarti untuk Pak Mahfud dalam hal ini. Silakan Pak jawabannya. Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan di awal ya, jadi kami sudah inovasi untuk aplikasi dan juga kanal-kanal yang disediakan. Kami untuk monitoringnya juga kami siapkan, Mbak. Jadi nggak hanya apa itu untuk implementasi di lapangan, tapi hasilnya berapa, kan ada penilaian nanti ya di ETPD. Nah itu sudah kami siapkan dashboardnya. Jadi kami sudah bagi sesuai wilayah BI, kalau di Jawa Timur kan ada 4 wilayah BI, di masing-masing wilayah BI kita bisa monitor sama dengan Pak Sugeng per hari juga bisa. Jadi hari ini berapa pemasukan untuk kris, untuk ATM, untuk edisi, itu kita bisa monitor. Jadi data itu bisa dimanfaatkan nanti untuk Pemda waktu pengisian indeks ETPD. Jadi biar mereka bisa mana yang kurang mungkin dalam bulan apa, tinggal sisa waktu yang tersisa ini itu yang mau digenjot transaksi apa. Karena tahun-tahun ini kita PR-nya hanya mengejar realisasi transaksinya, Pak. Jadi biar semua kita bisa arahkan ke digital. Baik, Pak Agus tadi ya kalau nggak salah dari Sidoarjo telah terjawab begitu ya. Nah ini kita sudah sampai di penghujung acara, saya ingin sekali mendengarkan closing statement dan juga harapan dari masing-masing Bapak-Bapak sekalian. Mungkin diawali dengan Pak Aris, Pak, silakan. Baik, kami berharap untuk semua teman-teman pemerintah provinsi di perangkat daerah, ini adalah satu kebijakan yang harus dijalankan karena ada aturan-peraturan perundangannya, kemudian kita menjalankan. Di Jawa Timur sudah ada peta jalan tentang ETPD dan diharapkan sekali lagi baik itu pendapatan maupun belanja bisa terekam dengan baik. Dan alhamdulillah indeks Jawa Timur di tahun 2023 96,5 dan insya Allah di 2024 ini di penilaian semester awal mungkin ya itu sudah 99,8. Artinya apa? Penggunaan transaksi kita berbasis digital ini sudah bagus, tinggal kita mempolakan. Nah, menyangkut terkait dengan pelatihan, kita akan bridging bersama, kita sasar kepada teman-teman pengusaha, terutama mungkin UMKM, supaya nanti dibina oleh teman-teman BI, diarahkan BI sama Bank Jatim, supaya penggunaan ETPD ini bisa sinkron dengan kepentingan perangkat daerah. Saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak Pak Aris. Pak Farid, silakan harapannya tentunya untuk ETPD ini.
Baik, jadi harapan kami kepada Pemda, pada khususnya itu pertama yaitu mempertahankan. Dan disampaikan Pak Aris tadi kan, alhamdulillah kita udah 99,8. Jadi harapan kita pertahankan 99,8, kalau bisa ditingkatkan sampai 100 lah, mentok gitu ya. Ya dengan cara apa tadi, seperti yang kita sampaikan, kualitasnya. Jadi kualitasnya kita sempurnakan, dari semua kanal digunakan. Jadi itu harapannya seperti itu. Yang kedua adalah tetap atau meningkatkan komitmen. Jadi komitmen terhadap TP2D ini kan dinilai dari komitmen dari pemimpinnya, kan top down. Jadi harapannya itu tetap dilakukan komitmen tersebut, sehingga tadi ya ujungnya adalah indeks digital kita tetap insya Allah juga meningkat. Baik, terima kasih banyak Pak Farid, Pak Sungging. Tentunya Bapenda juga memiliki harapan terkait ETPD. Silakan. Oke, terima kasih. Harapan kami ada dua hal. Satu, karena menangkut pelayanan pada masyarakat, kami harapkan dengan elektronifikasi ini, pelayanan ini menjadi mudah gitu ya, cepat dan murah paling nggak itu. Karena mudah dari HP pun bisa. Betul. Cepat, tidak usah kemana-mana, sekali pencet, berapa kali klik, selesai gitu kan. Murahnya kita dari tempat tidak usah keluar, tidak usah parkir, tidak usah ke mana-mana. Itu sangat menghemat biaya. Harapannya PAD akan meningkat seperti itu, akan meningkat. PAD meningkat, harapan kita juga Pemprov ini akan punya dana yang cukup untuk melaksanakan program-program kegiatan terkait dengan kemasyarakatan atau pembangunan yang ada di Jawa Timur. Harapan kami itu. Terima kasih. Amin. Wah, luar biasa harapannya Pak Mahfud dari Bank Jatim tentunya memiliki harapan juga. Silahkan Pak. Baik, Mbak Wani. Jadi kami berharap ya ETPD ini memang journey ya untuk jangka panjang. Ya, betul. Jadi memang perlu komitmen, tadi Pak Farid juga ngomong itu yang 5M itu, salah satu kan komitmen. Jadi dengan komitmen itu kami harapkan makin hari makin berkembang, makin lanjut. Jadi masyarakat ke depan nanti sudah tidak ada kendala lagi atau hambatan lagi dalam bertransaksi secara elektronik atau digital ya. Dan dari sisi bank sendiri, karena kami kan harus mengembangkan di bisnis ya Mbak ya. Kami ingin juga mengembangkan ekosistem. Ya, jadi kami sudah mulai tahun ini Pak Farid untuk mengembangkan ekosistem, jadi kayaknya selaras lah. Plan bis kami dengan yang tadi yang dicanangkan BI untuk 2030 itu sudah kami persiapkan sepertinya. Jadi kami ke depan juga mengembangkan ekosistem mulai dari desa sampai kota ya. Harapan kami itu jadi bisnis kami bisa berkembang. Dari bisnis kami berkembang, kami juga bisa sumbangsi ke Pemprov Jatim juga, kembali ke nambahkan PAD juga. Itu sih Mbak. Baik, wow, moga-moga bisa tercapai dan lancar ya. Wow, ini harapan-harapan yang harus kita amini bersama begitu, tentunya dengan sinergi antara Pemprov, Pemda, dari Bapenda, Bank Indonesia dan juga Bank Jatim. Harus kita cukupkan perjumpaan kita pemirsa dalam perbincangan talk show kali ini. Terima kasih banyak kehadirannya Pak Aris, Pak Farid, Pak Sungging, Pak Mahfud begitu ya, dan juga seluruh Bapak Ibu audiens yang telah hadir, yang telah menyimak perbincangan kita. Nantikan perbincangan persembahan dari BPKAD Provinsi Jawa Timur selanjutnya. Dan sebelum kami mengakhiri pada momen talk show kali ini, sekali lagi kita akan serukan jargon kebanggaan Jawa Timur ya. Salam optimis, Jatim bangkit, Jatim bangkit, terus melaju.